Halo teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Yulian Story, channel yang berisikan tentang konten cerita romantis yang diberi latar belakang berupa video pemandangan alam. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 18 Agustus tahun 2024. Untuk kali ini saya melanjutkan kisah yang semalam ya teman-teman. Dan karena ceritanya itu panjang, maka saya buat menjadi 2 bagian. Dan saya ingatkan terlebih dahulu untuk membaca cerita sebelumnya ya, agar tahu dan jelas sama alur ceritanya. Dan untuk kisah kali ini menceritakan atau bermula sewaktu Tante Farah itu datang ke rumah Tony. Tante Farah ini adalah adik kandung dari ibu tirinya Tony. Pada suatu pagi, kebetulan hari itu Tony sedang libur nggak kuliah. Papa dan mamanya pun sudah pergi berangkat bekerja. Memang Tony ini agak kesiangan bangun. Dan di belakang, Tony melihat tantenya sedang mencuci kain spray. Pada saat itulah mendadak saja ada yang bersedir di darahnya. Karena Tante Farah sedang menunduk seperti itu, menyuguhkan suatu pemandangan yang luar biasa. Tapi Tony menjumpai dirinya sendiri. Lalu dia pun bergegas masuk ke dapur. Karena tujuannya saat itu hanya mau mengambil air minum. Tapi sambil minum teh manis panas di dalam kamarnya, teman karibnya pun gak mau kompromi. Pemandangan indah tadi betul-betul mempengaruhi Tony. Terlebih kalau dia banding-bandingkan antara Tante Farah dengan ibu tirinya itu, memang Tante Farah sedikit di atas ibu tirinya. Wajah ibu tirinya dengan adiknya itu tidak mirip sedikit pun. Mata ibu tirinya pun agak sipit. Sementara mata Tante Farah bundar dan tinggi Tante Farah lebih tinggi dan tegap. Dan yang jelas usia Tante Farah baru 24 tahun. Berarti 6 tahun lebih muda daripada ibu tirinya. Dan kalau Tony menilai secara jujur, ibu tirinya layak mendapat nilai 7. Sementara Tante Farah layak mendapat nilai 7,5. Daripada pusing memikirkan itu, akhirnya Tony pun memutuskan untuk mandi sambil berulah sendiri, biar jangan naik ke otak. Tapi saat itu ada yang tidak dia pedulikan. Pintu kamar mandinya tidak dikunci. Tapi sebelum niatnya terlaksana, pintu kamar mandi terbuka tanpa disadari.
karena suaranya kalah oleh suara air hangat dari shower. Tahu-tahu terdengar suara perempuan di ambang pintu kamar mandi. Perempuan itu adalah Tante Farah. Dia begitu terbelalak melihat Tony yang sedang berulah sendiri di tempat itu.
Tony mulai memperhitungkan semua kemungkinan. Mungkin Tante Farah memang membutuhkan perhatian khusus dari laki-laki, karena dia sudah menjadi seorang janda sekarang. Tapi Tony takut dugaannya salah, maka dia lakukan semuanya dengan telaten. Dia tak mau kelihatan bahwa sebenarnya Tony sudah berkeinginan sekali. Malam itu membuat Tony menjadi resah, karena dia sudah berjanji untuk melanjutkan kejadian yang tadi pagi. Sudah berjanji bahwa kalau papa dan mamanya sudah tertidur, Tony akan masuk ke dalam ruangan Tante Farah. Tony harus yakin benar bahwa kedua orang tuanya sudah tidur, baru kemudian menyusul Tante Farah yang letaknya cukup jauh dari kamar orang tuanya. Sebenarnya ruangan yang dipakai oleh Tante Farah itu pavilion dari rumah itu. Tadinya suka dipakai sebagai ruang kerja oleh ibu tirinya. Tapi setelah Tante Farah tinggal di rumah itu, maka pavilion itu dijadikan kamar Tante Farah. Dan lewat tengah malam sekitar jam 1:15, barulah Tony berani keluar dari kamarnya. Pintu kamarnya sengaja dia kunci dulu pelan-pelan, supaya kalau tiba-tiba papa atau mamanya terbangun, mereka akan mengira Tony sedang tidur pulas. Padahal Tony mulai berjalan mengendap-endap seperti pencuri menuju pintu pavilion. Pintu kamar Tante Farah tidak dikunci. Kemudian Tony pun membuka perlahan-lahan dan masuk ke dalam. Ternyata Tante Farah belum tidur. Tampak gembira setelah Tony masuk ke dalamnya. Tante Farah pun menyuruh Tony untuk menguncikan pintunya terlebih dahulu. Tony pun hanya mengangguk lalu menguncikan pintu kamar tersebut perlahan supaya tidak menimbulkan suara. Dan jam 4 pagi, Tony keluar dari ruangan Tante Farah dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri. Tak lama kemudian, dia pun terkapar di kamarnya dan tidur nyenyak sekali. Tony mulai dapat menilai bahwa Tante Farah seorang wanita yang mempunyai keinginan yang tinggi. Tante Farah selalu mencuri kesempatan untuk melakukan dengan Tony. Kadang-kadang ia minta sampai 3 kali dalam semalam. Tentu saja Tony masih bisa menurutinya, meski terkadang dia merasa kepayahan, karena jika sudah 3 kali, besoknya Tony jadi ngantuk waktu kuliah.
Semua itu dia ceritakan kepada Aldi, teman kuliah yang sudah menjadi sahabat dekat Tony. Di antara mereka keduanya sudah tiada rahasia lagi. Kalau dia mengalami suatu masalah, pasti curhat pada Tony. Demikian juga sebaliknya. Meski mengenai masalah yang sangat pribadi, seperti masalah Tante Farah itu misalnya, Aldi mengusulkan pada Tony untuk mengajak tantenya itu ke villa milik orang tua Aldi. Serasa diingatkan bahwa Aldi punya villa di luar kota. Sorenya ketika sudah pulang, kebetulan kedua orang tuanya sedang tidur siang, ada kesempatan untuk menghampiri Tante Farah yang sedang nonton TV di ruang depan. Tanpa basa-basi, Tony langsung berkata setengah berbisik bahwasanya dia ingin mengajak tantenya menuju ke sebuah villa milik teman Tony. Akhirnya hari yang ditunggu pun datang juga. Hari itu Tony kuliah seperti biasa. Jam 2 siang sudah keluar dari kampus. Dia tidak pulang ke rumah, melainkan menuju tempat yang sudah dijanjikan dengan Tante Farah. Sebuah rumah makan yang Tante Farah pun sudah tahu dan tidak jauh dari kampusnya Tony. Kemudian akhirnya mereka pun menjalankan motornya menuju villa tersebut. Dan di dalam villa tersebut mereka pun akhirnya melakukan sesuatu yang sudah mereka rencanakan sejak lama. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan, dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat beraktivitas ya, dan terima kasih.